Renungan Harian Katolik, Minggu 16 November 2025. Bertahan memperoleh hidup. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Lukas bab 21 ayat 17 sampai 19. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk setia, bukan untuk sukses. Banyak orang sukses dan karena kesuksesannya, mereka menjadi populer. Namun, hidupnya hancur dan rusak karena tidak setia. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Bertahan dan sabar dalam menanggung derita dan beban hidup merupakan modal yang berharga untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus telah meramalkan apa yang akan terjadi dengan para murid-Nya. Mereka mengalami penderitaan, pencobaan, dan penganiayaan karena nama-Nya. Yesus mengajak mereka untuk tidak putus asa. Sebaliknya, mereka harus tabah memberi kesaksian tentang Dia. Pada saat seperti itu, Yesus tidak meninggalkan mereka sendirian. Terkadang dalam hidup ini kita pun mengalami banyak cobaan dan godaan yang mungkin melampaui kemampuan kita. Dalam situasi seperti ini, Tuhan tidak pergi meninggalkan kita sendirian. Justru pada saat-saat seperti itulah kesabaran dan keuletan kita diuji. Tuhan selalu setia pada janji-Nya. Yesus dalam Injil hari ini memberitahukan kepada para murid-Nya dan kita para pengikut-Nya bagaimana Ia akan menderita. Para murid dan kita juga akan mengalami hal yang sama karena kita beriman kepada Dia. Oleh karena itu, kita juga harus siap untuk menderita. Yesus menasihati agar kita tidak berkecil hati, khawatir, apalagi takut. Sebab Ia akan memberikan kata-kata hikmat dan kita tetap hidup jika kita tetap bertahan dalam iman kita. Yesus memberi ujangan kepada kita tentang resiko mengikuti Dia. Ada banyak penderitaan yang akan ditanggung oleh mereka yang mengikuti Dia. Tidak hanya itu saja, resiko yang paling besar ialah kehilangan nyawa. Lalu, apa maksud perkataan Yesus, "Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu"? Bukankah justru sebaliknya, kalau kita bertahan dalam nama-Nya, kita akan mengalami penderitaan, sengsara, dan bahkan kematian? Apa maksudnya memperoleh hidup? Perlu diingat bahwa konteks wejangan Yesus ini ialah tentang akhir zaman. Sehingga arti hidup di sini jelas mengacu pada hidup yang ada di dunia saat ini. Apabila arti hidup yang enak-enak, santai tanpa tantangan atau penderitaan, arti hidup di sini ialah hidup kekal. Hidup yang demikian dapat kita peroleh dengan cara bertahan dalam penderitaan dengan nama-Nya akan memperoleh hidup kekal. Kita dalam hidup sehari-hari mungkin pernah mendengar sharing tentang saudara kita yang mengalami tekanan, penderitaan, bahkan kematian karena menjadi pengikut-Nya. Jika tidak kuat bertahan, mereka akan meninggalkan iman.
akan tetapi tidak sedikit saudara-saudara kita yang tetap bertahan dalam nama Yesus. Orang-orang yang demikianlah oleh Yesus dikatakan sebagai orang yang memperoleh hidupnya. Penganiayaan dan penderitaan dapat menjadi kesempatan bagi orang beriman untuk bersaksi kalau orang dapat bertahan memperoleh hidup di dalamnya. Bertahan dalam penganiayaan dan penderitaan artinya orang tetap setia pada imannya dalam situasi apapun. Orang semacam ini justru bersyukur boleh menderita dan dianiaya oleh karena imannya. Dalam sejarah gereja, kita mengenal banyak orang bertahan dalam penganiayaan. Mereka adalah para martir dan para kudus. Semoga kita pun mampu bersaksi di tengah-tengah masyarakat kita, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi terlebih dalam kesetiaan dan kerelaan kita menanggung segala masalah dan penderitaan kita. Marilah tetap setia, bertekun dan bertahan dalam iman kepada Yesus yang rela menderita, wafat, dan bangkit bagi kita. Bapa yang Maha Baik, dampingilah kami saat menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup. Semoga kami dapat bertahan hingga akhirnya kami boleh menikmati kemuliaan dalam kerajaan surga. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.